Penjajahan orang-orang Kristen Eropa di India, kedatangan orang-orang Eropa ke India telah dilakukan sejak lama. Hal ini terlihat dari jumlah kekayaan dan sumber daya alam yang telah mereka angkut. Impian ini berhasil mereka wujudkan setelah dibukanya jalur Tanjung Pengharapan yang menghubungkan secara langsung antara Eropa dan India. Portugis telah mengawali penyerbuan ini, mereka telah menjadi penguasa tunggal di tempat ini selama sekitar 1 abad dari tahun 906-1009 Hijriah, 1500-1600 Masehi. Kemudian Belanda dan Prancis juga berhasil membangun markas-markas mereka di India. Akhirnya, Inggris mengalahkan mereka dan menjadi satu-satunya penguasa di India. Perserikatan Dagang India Timur, The English East India Company, didirikan di bawah perlindungan Inggris. Pada awalnya aktivitas mereka hanya terbatas pada masalah perdagangan. Namun, kemudian merekalah yang mengendalikan nasib negeri ini. Aktivitas mereka dimulai pada tahun 1009 Hijriah, 1600 Masehi, ketika orang-orang India menyadari bahwa gerakan perdagangan Inggris telah menjelma menjadi bentuk penjajahan yang nyata. Terjadilah banyak revolusi di India, yang mayoritasnya dipimpin oleh orang-orang Islam. Revolusi ini yang mendorong Inggris segera mengumumkan ketundukan India di bawah kepemimpinan Inggris secara langsung pada tahun 1275 Hijriah, 1885 Masehi. Inggris telah melakukan politik penindasan yang sewenang-wenang terhadap kaum muslimin. Setelah kejatuhan pemerintahan Mongolia di India ini, jutaan kaum muslimin di India hidup dalam penderitaan, kesengsaraan, kemiskinan, kebodohan, dan penyakit. Penderitaan ini semakin bertambah setelah Inggris bekerja sama dengan orang-orang Hindu dan Sikh dalam memerangi kaum muslimin. Muhammad al-Jinnah dan berdirinya negara Pakistan, penindasan penjajah Kristen Inggris dan penganak emasan mayoritas kaum Hindu mendorong kaum muslimin India untuk mendirikan negara muslim sendiri. Muhammad Ali Jinnah telah mulai menggagas pembagian India menjadi negara Hindu dan negara Muslim sejak tahun 1349 Hijriah, 1930 Masehi. Penjajahan Inggris atas India berakhir dan didirikanlah negara Islam Pakistan yang bebas merdeka pada tahun 1367 Hijriah, 1947 Masehi. Lalu, rakyat mengangkat Muhammad Ali Jinnah sebagai penguasa umum Pakistan. Negara baru Pakistan mengalami sejumlah kudeta militer dan juga kegoncangan politik. Sejak kemerdekaannya telah berkuasa sejumlah pemimpin, di antaranya adalah Muhammad Ali Jinnah, Khwajah Nizamuddin, Ghulam Muhammad, Jenderal Iskandar Mirza, Jenderal Ayub Khan, Jenderal Yahya Khan, dan Fadlullah Choudhury. Pada masa Fadlullah, Zulfikar Ali Bhutto diangkat sebagai Perdana Menteri. Pada tahun 1400 Hijriah, 1979 Masehi telah terjadi kudeta damai di bawah pimpinan Zia-ul Haq, dan Presiden Zulfikar Ali Bhutto dihukum pancung. Zia-ul Haq kemudian dibunuh dalam peristiwa peledakan pesawat yang terjadi pada tahun 1409 Hijriah, 1988 Masehi. Zia-ul Haq dibunuh oleh konspirasi Amerika, karena dukungannya yang sangat besar kepada Mujahidin Afghanistan pada periode tersebut. Benazir Bhutto lalu terpilih sebagai Perdana Menteri wanita pertama Pakistan dengan Ghulam Ishaq Khan sebagai presidennya. Setelah tersebarnya kerusakan dan perekonomian mengalami kemerosotan, pemerintah akhirnya mencopot Benazir dan memilih Nawaz Sharif sebagai Perdana Menteri pada tahun 1411 Hijriah, 1990 Masehi. Setelah krisis politik yang mencekik negeri ini pada tahun 1414 Hijriah, 1993 Masehi, Presiden Ghulam Ishaq Khan dan Perdana Menterinya, Nawaz Sharif, meletakkan jabatan. Setelah pemilihan umum, Benazir Bhutto memperoleh kemenangan dan kembali memegang kekuasaan untuk yang kedua kalinya. Namun, kemudian ia kembali dipecat pada tahun 1996 Masehi dengan tuduhan korupsi. Pada pemilu tahun 1418 Hijriah, 1997 Masehi Nawaz Sharif terpilih kembali sebagai Perdana Menteri sampai dikudeta oleh Jenderal Pervez Musharraf. Pervez Musharraf menjadi boneka Amerika dan memerangi dengan keras Mujahidin Taliban. Pervez Musharraf menjadi sekutu utama Amerika dan NATO dalam memerangi Mujahidin Al-Qaeda dan Taliban. Kekuasaannya selama 2 periode akhirnya berakhir karena krisis ekonomi, politik dan keamanan selama masa kekuasaannya yang sangat represif terhadap kaum muslimin.
krisis terbesar yang diderita Pakistan sejak kemerdekaannya, di antaranya adalah pertikaian dan peperangan melawan India dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Telah terjadi 3 kali perang besar antara dua negeri ini pada tahun 1949 Masehi, 1965 Masehi dan 1997 Masehi. Dua negara ini mempunyai senjata nuklir. Sehingga, pertikaian di antara mereka mengancam dunia seluruhnya. Pada tahun 1420 Hijriah, 1999 Masehi berkobar peperangan sengit di antara kedua negara ini di Kashmir yang mengakibatkan ratusan orang terbunuh di sana. Bangladesh menyempal dari Pakistan, usaha-usaha penjajah Inggris dan negara India untuk melemahkan negara Pakistan terus berjalan. Usaha itu berhasil ketika pada tahun 1391 Hijriah, 1971 Masehi Pakistan Timur memisahkan diri dan menyatakan merdeka dengan nama Bangladesh di bawah dukungan India. Negeri baru ini masih terkungkung oleh badai kemiskinan dan bencana alam yang tak kunjung berakhir.